Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jessica. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita membuat kesepakatan kelas ya. Pada saat jam memulai mata pelajaran, tidak ada yang keluar. Setuju? Tidak ada yang berjalan ke situ, ke sana, ya? Tidak ada yang ngobrol, ya? Setuju nggak? Kamu yang berjalan, siapa yang ngobrol, nanti kita keluarkan. Setuju? Ya? Semangat untuk belajar. Baik, Ibu mengulas kembali materi kita pada minggu kemarin. Ya, kemarin kita sudah belajar di bab 5 tentang tukar atau menukar. Tukar atau menukar. Tukar atau menukar. Kemarin sudah ada ceritanya. Ya, apa judulnya kemarin? Ditukar dengan apa? Ya, ditukar dengan apa? Ya, ada kemarin juga tentang barter. Barter itu apa? Menukar. Kemarin sudah ada ceritanya, sudah banyak contohnya. Misalnya, ya, kemarin ada bebek menukar sayur kangkung dengan jagung, dengan ubi, ya. Nah, sayur kangkung bisa ditukar dengan ubi, ya. Tukar, saling tukar, barter, saling barter, ya. Menukar, ya. Barter, tukar menukar. Tukar menukar atau barter itu tidak mesti dengan uang, ya. Tidak mesti dengan uang, bisa dengan sayuran, ya. Misalnya Bima ada sayuran timun, ya, bisa ditukar dengan Ali memiliki cabai. Si Bima tidak mau timun, si Ali tidak mau cabai, jadi mereka bisa tukaran. Tukar menukar itu sama dengan barter, ya, tidak mesti uang, ya. Nah, paham? Baik, hari ini ya Ibu akan menjelaskan tentang konsep penulisan, ya, tentang barter atau tentang tukar menukar tadi, ya. Penulisan dari kata angka ke kata hurufnya, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kaidah penulisan angka dan huruf yang berupa uang. Ya, tujuannya apa? Ya. Nah, supaya kalian bisa memahami bagaimana cara menuliskan bentuk uang dalam huruf, bagaimana cara kalian menuliskan uang dalam bentuk angka. Ya. Jadi kalian pahami. Perhatikan, ya, kita belajar menggunakan alat media papan tulis. Ya, dari papan tulis tidak mesti yang ini, yang ada di dinding, ya. Nah, itu kecanggihan zaman sekarang Ali, ya. Tidak perlu, ya, karena ini papan tulisnya manual, ya. Nah, bisa nulis apa? Pakai spidol. Nah, ini namanya papan tulis, ya. Papan tulisnya nanti bisa kalian lihat ada apa saja di dalamnya, bisa apa saja di dalamnya, ya.
uang. Kemarin kita sudah belajar tentang barter. Barter itu tidak mesti dengan uang, tapi bisa dengan barang. Tapi hari ini kita belajar dengan barter tentang uang. Ya, masih materi kemarin tentang tukar menukar, tapi ini tentang uang. Ya, bisa dibaca di belakang. Barter, sistem tukar menukar barang. Ya, bisa barang, bisa juga uang. Barter, contohnya bisa sayuran. Tadi sudah dijelaskan ya, dari kemarin-kemarin kita sudah belajar. Uang. Nah, ini. Tahu uang? Setiap hari kalian memegang uang. Apa itu uang? Ya, nah, ya, uang. Apa itu uang? Setiap hari kita memegang duit. Jajan kita pakai uang. Itu ya. Uang ada logam, ada kertas. Uang berasal dari kapankah uang itu? Nah, ada yang tahu? Yuk, sejak kita lahir, sejak zaman dahulu, uang ini sudah ada. Ya, uang itu sudah ada. Manfaat uang untuk apa saja? Ya, tuh jual beli. Ya, mempermudahkan kita jual beli, untuk menyimpan nilai kekayaan. Ya, mengukur nilai barang dan jasa. Tuh, ya. Manfaat uang ini banyak sekali. Ya. Terus, kita akan juga belajar dengan angka. Belajar juga dengan nilai. Tahu angka? Tahu. Ya, angka. Angka, ya. Angka dengan nilai itu beda. Ya, kalau angka 1 sampai 10, 1 sampai sekian itu angka. Ya. Angka itu simbol untuk mewakili nilai atau simbol, ya, untuk menyatakan, ya, satuan, puluhan, ya, angka 1, angka 5, angka 2 itu, ya, dikatakan angka. Sedangkan huruf, ya, itu suara, ya, atau bahasa, kata bahasa atau kata suara yang kita ucapkan, ya. Ya, saya pahami? Nah, lihat di sini. Penulisan angka dan nilai uang. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa mata uang negara kita adalah rupiah. Ya, nilai mata uang kita adalah rupiah. Orang Indonesia harus tahu, ya, ya, harus tahu lambang mata uang di kita. Indonesia, lambang mata uangnya apa? Rupiah. Ya, nih singkatannya pakai RP. Ya, lambangnya adalah RP. Ya, tulisannya rupiah. Ya, rupiah. Lambangnya adalah RP. Dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang. Ya. Nah, sekarang perhatikan teks di bawah ini. Nih, sekarang perhatikan teks di bawah ini, ya. Kemarin ada cerita ke
hanya satu. Satu ikat itu dibuatnya harga 1.000. Nah, berarti seikat 1.000. Nah, dari kata perikat ini ada. Nah, ya, lihat, ya, perikat. Nah, ya, ada kata 1.000. Ya, 1.000 itu penulisan dalam bentuk uang angka. Sedangkan kata 2.000 itu penulisan dalam bentuk huruf. Kita coba ya. Lihat dulu di sini ya. Kalian bisa melihat bahwa nilai uang dapat ditulis dengan angka dan huruf. Nih, nilai angka dengan nilai angka nih, nilai cara membacanya dan posisi ini lambangnya apanya ya. Nah, lihat dari nilai angka. Nilai angka ada angka berapa? 1 sampai angka ya 10, 100, 1.000. Berapa? Ini berapa? 20 atau 10 atau 1.000 ya. Nah, yang ini tulis dalam ya, misalnya 20 tulis 20 ya. Tulis lagi misalnya 10 ini ya. Ya, bisa membedakan yang mana angka, yang mana cara penulisan nilai ya. Paham? Nah, nanti kita ibu terus satu-satu nulis di papan tulis ya. Nah, ini ada lagi ya. Nanti kalian baca satu persatu. Ini ada salin tabel di bawah ini di buku kalian. Jadi nanti ya. Nah, ini ya, ada angka, ada huruf. Penulisan angka dan penulisan huruf. Nilai dengan huruf. Nilai dengan angka, nilai dengan huruf. Ya. Yang bagian atas berapa? Berapa? Ini 39.403. Beda enggak cara penulisan di huruf ini? Hah? Beda enggak? Beda. Ya. Tuh.
Ya, bisa membedakan mana angka mana huruf? Bisa. Paham? Coba kita ini namanya papan tulis. Ya, namanya papan tulis. Manfaatnya sama saja seperti yang papan tulis yang sering kita pakai. Yang ada di dinding ya, untuk menulis. Ya, ini juga papan tulisnya untuk menulis. Ya. Nah, sekarang Ibu contohkan satu, ya. Ingat ya, kalau angka tadi dia bisa berupa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, itu dalam angka. Ya. Penulisan angka dan nilai angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu dalam bentuk angka, ya. Kalau dalam bentuk huruf, ya, dalam bentuk huruf ini sama seperti ini angka berapa? 1. Berarti ditulis di sini 1. Ya. 2. Ya, dan seterusnya. Bisa membedakan? Bisa. Apa ya? Misalnya ada angka uangnya, ya. Kita buat di sini uangnya 50. Ingat ya, kalau menuliskan dalam bentuk uang, rupiahnya jangan tinggal, ya. Ya, jangan ditinggalkan. 50.000. 50.000 ini kita tulis dalam bentuk angka. Penulisan dalam bentuk angka 50.000. Nah, ya. Sedangkan kita bisa angka penulisan angka 50.000 ini dibuat dalam bentuk
maju. Lihat sini ya. Ada penulisan angka 45.000. Ya. Ada di sini penulisan angka 130.000. Akan ini maju. Ya. Kalian tulis dari kata penulisan angka tadi dibuatkan ke dalam penulisan huruf. Hati-hati lah nulis ibu. Nih, ini perhatikan cara bentuk penulisan ya. Aku. Dadah. Coba sini, Elis. Lihat ya, teman kalian sedang menuliskan 130.000 dalam bentuk angka. Ya, seperti apa tulisannya? Ya, 130.000 rupiah. Itu ya, di cara penulisan dalam bentuk huruf. Ya. Penulisan dalam bentuk angka. Ya. Paham? Duduk. Kita hapus lagi ya. Coba. Marianti. Surya. Belajar. Ini. Hapus dulu ini. Hapus Surya. Hapus bersih-bersih papan tulisnya. Ya. Marianti. Nah, ini ucapan ya. 300, tunggu. 305.000. Buat dulu dalam bentuk angka
305.000. Bagus nulis apa? Angka tuh. 305.000. Rupiahnya jangan ditinggal setiap menulis nilai mata uang. Surya, tulis di situ 75.000. Rupiahnya jangan ditinggal. Rp75.000. Perhatikan ya, nanti Ibu beri soal ya. Dalam bentuk seperti inilah. Yang mana yang harus dibuat dalam bentuk angka, yang mana yang harus dibuat dalam bentuk huruf ya. Nah, silakan dulu. Ya, sudah banyak contoh yang Ibu berikan. Ada 75.000 rupiah. Ya, jadi cara penulisan angka ya lebih pendek, lebih singkat dengan cara penulisan huruf. Ingatkan saja kalau angka singkat ya, kalau penulisan dalam bentuk huruf dia panjang, memakai kalimat ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Tuh. Kita harus ya. Dibuat tabel. Kalau tadi tidak berupa ya, ini ada tabel ya, ada tabel bagian angka, ada tabel bagian huruf ya.
kalau misalnya di sini ya, kalau di sini angka 5.000, ya, angka 5.000, ya, berarti isinya di bagian huruf, ya. Nih. Ya, kalau bagian huruf, ya, 13.000 rupiah, berarti isinya di bagian angka. Nih, ya. Leo, maju. Salsa, maju. Siapa isi yang nomor? Kalian isi saja secara acak. Angka, ini bagian angka. Lihat mana kotak yang bagian kosong. Yang ini bagian huruf. Lihat yang bagian kosong. Tulis apa?
Kawan kalian pun sudah banyak memberikan contoh juga. Ya, kalian isi, perhatikan depan. Kalian isi bagian barisan kolom yang kosong. Ya, nah, silakan dibaca. Baca dengan teliti soalnya, jangan salah tulis. Tidak perlu lagi buka buku paket, karena sudah banyak contoh yang di papan tulis tadi. Silakan nih. Silakan kerjakan. Di bagian atas kasih namanya ya.
Isi kotak bagian yang kosong ya. Lihat kolom yang bagian kosong tuh. Misalnya bagian angka ada yang kosong. Nah, berarti itu yang kalian isi. Bagian kolom huruf itu misalnya ada yang bagian kosong. Nah, itu berarti yang kalian isi. Jelas soalnya? Nah, di situ ada 10 soal ya. Di bagian kolom ada 20.000. Nah, bagaimana cara penulisannya? Ya. Kalian pahami kaidah penulisan dalam bentuk angka dan kaidah penulisan dalam bentuk huruf. Yang sudah, silakan kumpulkan ke depan. Satu orang saja yang maju. Kumpulkan apa ini? Di situ cuma angka kecil-kecil. Tidak ada angka bilangan yang besar.
Ini ya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Ya, coba Ali maju. Kita lihat di dalam kotak angka itu ada gamenya apa. Nah, coba Ali ketuk 1 untuk membuka. Nah, coba dari nomor 1. Ya, baca soalnya. Wawan memiliki 3 lembar uang. Baca Papan soalnya. 3 lembar. Pilih A, B, C. Ya, tuh. Coba. Beres. Oh, ya. Soalnya pakai, silakan pilih. Soalnya pakai menit apa ya? Pakai waktu ya. Jadi nanti kita berpikir. Silakan pilih soalnya nomor berapa. Ya, terserah. 2 lembar uang 5 ribuan ditambah 2 lembar uang dan 2 ribuan ditambah 1 ribuan. Dia harus gerak cepat ya, karena dia pakai menit, pakai waktu. Ya. Ya, tuh. Itu namanya permainan
nilai berapa, ya. Jika nanti misalnya ada nilainya 0, kita akan mengadakan remedial, ya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ya, besok kita belajar tentang menabung, ya. Kita belajar tentang menabung. Siapa yang ada di rumahnya celengan boleh dibawa, ya. Biar kita tahu bagaimana cara menabung, ya. Paham? Ya. Sekarang, ya, jangan malas untuk belajar, ya. Buku pelajarannya dibaca di rumah, ya. Ya, paham? Baik, Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum